Nongki yuk. Dimans deh. Soken di Temu Josgen. Teman meet up. Bareng Joshua Generation. Yoi, bareng gua Ray. Dan gua Besno. Asik. Baik lagi teman-teman di episode kedua bareng kita di Temu Josgen. Betul banget. Tapi kita boleh recall sedikit kali ya. Boleh Temu Josgen dong. itu apa? Boleh Jadi banget. lu mau jelasin yang mana lagi nih? Gua kayaknya jelasin Josgen lagi aja ya. Coba jelasin Josgen lagi. Jadi guys, Josgen itu adalah komunitas Kristen anak muda Asik. yang dimana bisa jadi tempat atau wadah untuk bisa bertumbuh bareng. Oke. Nah, jadi biar kalian buat anak-anak muda yang mungkin gak punya arah, Nggak hilang punya arah, arah, hilang yang arah. rasanya banyak banget nih. Punya banyak keresahan. Banyak keresahan. Iya. Bisa bertumbuh bareng di sini supaya Betul. kita punya value kekristenan yang sama. Boleh. Jadi itu adalah Josgen ya, Joshua Josgen. Generation. Ya mungkin kalau teman-teman yang mau kepo lebih dalam juga ada Instagramnya ya, namanya Jos_Gen, betul Boleh Bang? di Betul ya. follow di bawah. Iya, jadi dikepoin aja. Nah, temu itu kenapa namanya temu? Karena memang di Josgen juga punya budaya itu nongkrong bareng anak-anak mudanya disebutnya meet up. Meet up. Nah, makanya kita sebut teman meet up. Jadi temu teman meet up. Asik. Gitu. 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 Ya gitulah. Sip. Oke. Nice banget. Di episode pertama kita udah ngebahas sama teman nongki kita Johannes. Johannes, Iya, seru banget tuh kemarin. Asik ngomongin apa waktu itu? Pertobatan. Pertobatan ya. Aduh, Ih, kalau seru ngomongin banget. pertobatan emang gak ada habisnya tuh. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya, Setiap itu hari rasa kita banget harus anak muda. bertobat ya. Tobat ya. Gimana lu akhir-akhir ini? Nggak usah. Lama. Gimana? Gue lagi jauh banget nih ngerasa dari Tuhan. Jauh banget ngerasa Iya, dari Tuhan. ngerasa jauh sama Tuhan. Kayaknya bukan lu doang deh. Lu juga? Gue ada temen yang sama juga. Lu punya Ngerasa hubungannya sama Tuhan kayaknya lagi. Gak tahu sih lagi oke-oke aja tuh, nggak lagi oke-oke aja. Wow. Gue ada temen nongki juga nih. Ada nih. Lu Ada punya dong. Sekarang temen lu nih sekarang nih ya. Yoi, sekarang temen gue nih. Boleh dong ajak dong. Jangan kaget ya. Iya, siapa nih? Kita panggil aja langsung temen nongki kita Holiness. Holiness. Thank you guys. Asik. Jadi teman kita sekarang Diundang Holy. nih. Kok kayak kenal ini mukanya. Kayak Kayak kenal ya. Ini juga Kok kalian mirip Tadi sekali. kita barusan ketemu. Oh, ketemu tadi. Ketemu kita. Tadi lu bilang apa? Mirip. Mirip banget nih. Fun fact-nya adalah Holly ini Apa? adalah mama saya. Oh, Enggak, bukan. Mama. Papa bisa, papa Oh, bisa. Papa bisa. Aduh, Papa mama bisa. mama ya. Bisa Ya jadi. ampun, Laki-laki. Maaf, mama. Kalau mama Maaf ya, agak Mama. Jadi aneh ini ya. Holly tuh adik gue, Bro. Oh, adik. Adik Iya, gua. ini kebetulan abang gua. Keren. Kalian Jadi- suka nongkrong bareng nih. Tapi biasanya kalau nongki abang nggak mau kan ketemu temen Iya. ngajak adiknya. Bener. males Ya kan? banget Dia nggak ya. mau ngajak gua mulu, biasanya gua mau ikut, nggak boleh. Gak boleh ya? Nggak boleh. Kali ini dia maksa di rumah. Wah, Aku mau ikut, aku mau ikut. Soalnya lu bilang temen lu asik diajak ngobrolnya. Wah. Gue Gitu. emang mau kenalin Ya lu sama wes. Holly gitu. Gitu. Emang kalian juga udah kenal sebenarnya. Harusnya udah kenal. Harusnya udah Karena kenal Holly gitu ya juga tadi, kan udah temen ketemu. Josgen. Iya, Josgen. Holly juga ada di Josgen Betul. juga. Betul banget. Kasih Gimana? ya. Gimana Hol kabarnya? Hol? Gimana Holly? Kabar. Kabar. Puji Tuhan, tengah-tengah. Puji Tuhan tengah-tengah. Kayak kemarin kau Billy bilang, Kayaknya mah lagi nggak baik-baik aja nih. Bro, Iya. hidup memang gitu kadang. Iya ya. Ntar baik, ntar enggak. Hari ini bisa baik, besok Besok Apa? makin baik. Makin baik. Bisa jadi. Bisa Ngomong jadi, makin nggak ada yang baik tahu. ya. Jadi, nggak ada Ataupun yang tahu. ya bisa Yoi. buruk ya kan. Betul. Gitu. Terus gimana lu lagi sibuk apa akhir-akhir ini Ah, Hol? puji Tuhan sekarang lagi sibuk kerja. Sibuk Lagi sibuk kerja, Lagi host sibuk. live gitu. Host live. Kayak zaman-zaman sekarang banyak gak Yoi. sih yang teman-teman di sini yang lagi Iya, nge-live iya. gitu? Oh, Iya, live banyak ya. banget. Affiliate gitu ya. Nah, bener gitu, ngejual jualan online Iya, gitu. jual Ini produk-produk. approve Genzi nih? Approve Approve Genzi. Genzi. Genzi Approve tuh ya? Aman sekarang ya? mainnya kalau nggak dia di digital marketing lah, Betul, main nggak jauh dari jualan, content creator. content creator, Oke, main betul. pokoknya Benar-benar. Betul, media setuju. sosial gitu ya. Bener. Genzi Jadi abis nih. akhir-akhir ini lu lagi Sibuk kerja. Gitu, ngurusin kerjaan. lu kuliah nggak sih? Gue belum kuliah. Tapi tahun ini kayaknya gue kuliah. Tahun ini lu kuliah ya? Sepertinya kuliah. Ambil jurusan apa? Gue mau ngambil jurusan Ilkom nih kayaknya. Wih, Ilkom. Iya. Komunikasi. Cocok banget sama kerjaan dia. Cocok. Genzi mah begitu. Genzi begitu. Gak jauh-jauh dari Ilkom. Enggak Iya, jauh-jauh bener. dari Ilkom. Gak jauh dari Ilkom enggak. Itu jurusan yang kalau orang nggak tahu mau kemana atau bingung, Ilkom dah. Ilkom. Pilihan paling tepat adalah Gua mau Ilkom. kuliah nih, kemana nih? Ya, Ilkom Atau Vkom aja lah, Vkom. Komunikasi. Gitu. Tapi ya si ilkomuni Vkom, bilangnya Vkom. Ah, udahlah. Vkom. Jadi boleh dong Hol ceritain Itu, sedikit oke, background oke. lu. Lu lahir di Iya. keluarga seperti apa? Lu anak keberapa? Oke, boleh. Makanan kesukaan lu apa? Enggak usah kebanyakan. Kebanyakan. Banyak banget. Makanan kesukaan gua nasi goreng. Nasi Gua goreng? Nasi goreng. Oke, jadi gua anak ketujuh dari 7 bersaudara. Wow. Jadi Lu cukup berapa rame bersaudara gua sih? di rumah Berapa gua. bersaudara? 3 dari 3. Ini 7. Dari Berarti 7 lu sama anak bungsu nih ya? 7. Gua ngerasain jadi anak bungsu. Heeh. 3 aja anak ketiga abang-abang Kayaknya gua udah. nyuruh-nyuruhnya tuh kayak
Woi kesini. Ini bener banget Gua nggak lagi. ngebayangin dia kalau 7. Wow, bener. Holly kesini, kesana, kesini. Betul. Sebagai anak bontot ya, Betul anak banget. bungsu Anak ya kan, bungsu. yang namanya disuruh-suruh udah sewajarnya memang. Pasti dong. Tapi, gue nggak mau cuma disuruh doang, harus ada upahnya biasanya Betul, gitu gue. setuju banget. Harus ada upah lah gitu. Tapi gue ceritain sedikit nih. Apa tuh? Lu ceritain mana Holly nih? ini Apa tuh? gue nggak perlu background checking banyak-banyak kayak narasumber kita sebelumnya, teman oke kita sebelum Oke. Johannes sampai gue ulik-ulik ke nyokapnya. Ya. Nah, Ya kan Karena gua abangnya. Iya, kebetulan lu abang gue kan. Holly ini cukup pelupa. Pelupa. Oke. Hal pelupa apa yang Gue akuin. paling bikin orang kesel dalam hidup lu? Pernah nggak? Iya dari kakak-kakak gue aja ya gue ambilnya ya, dari abang gue ya, termasuk lu ya. jadi mungkin ada satu momen, bukan satu momen ya, sering banget sih. Zaman-zaman gue SD tuh saking lupanya gue tuh pernah disuruh beli beras. Bener-bener suruh beli beras sama beras sama telur. Tahu Lu lagi. dengerin, beras telur jauh nggak? Enggak kan? Gampang nggak untuk diinget? Gampang. Iya, gampang Bahan- Gampang banget. banget. Beras Utama Warung lah dong, ya. gua ke warung Iya. dong, warung. Jadi kita coba break Oke, boleh. Lu bawa duit misalnya lu bawa duit berapa? 100.000. 50 aja. 50.000. Megang duit 50.000. 50.000. Beras sama telur. Beras telur. Oke. Beras telur. Lucu banget ini. Beras telur kencur jahe. Cabai. Beras telur. Sampai warung lu ngomong apa? Lu beli apa tuh? Tejus. Buat upah aja ya, upah yang buat guanya aja yang gue ingat gitu. Dan itu benar iya, teman-teman. Itu enggak bohong, benar. Tapi itu relate banget gak sih Relate buat banget. kalangan anak-anak Gen Z sekarang? Pelupa Iya. ya. Pelupa. Pelupa ya. banget gue. Jadi Dan disuruh anak beli bungsu apa gitu gitu. semua enggak sih? Lu Benar-benar gitu setuju. Gue gitu banget. Lu gitu juga. Suruh ke pasar sama mama. Enggak balik lu ya? nggak? Yang Ininya mana nih kurang satu nih? Mana nih? Duitnya habis. Kembaliannya kurang ini. Holly tuh pernah abangnya nitip, Heeh. gue nitip kopi dong ke itu ya, apa minimarket. Oh, Gue nitip iya. kopi dong. Mereknya ini Gudai. 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 Hol Gudai, Hol. Gudai. Oke, enggak apa-apa. Hol Gudai, Hol. Satu ya yang rasa cappuccino. Oh, yang botolan ya, Iya. yang botolan. Holly Minimarket. membawa uang 10.000-an ke Indomaret. Kopi Gudai, cappuccino, kopi Gudai, cappuccino. Datang-datang teh pucuk le sugar. Tapi teh pucuk le iya, sugar. itu benar. Tapi ada momen yang kayak nyampe gue bawa sepeda ke minimarket. Pulangnya gue nggak bawa sepedanya, Wah. gue tinggalin sepedanya. Wah. Gue baru ingat di rumah sepedanya mana? Datang naik sepeda pulang jalan. Pulang jalan. Holly doang yang kayak gitu. Oh, itu. Keren banget. Itu parah itu. Kayak gitu. Ini kayaknya penyakit anak bungsu gini gak sih? Penyakit anak bungsu ya. Iya. Atau gue doang. Kayaknya lu doang. sih. Kayaknya gue doang. Buat teman-teman mungkin yang anak bungsu Iya. pelupa boleh komen Boleh, ya. boleh, Mungkin bener. relate juga Boleh nih. relate nih Iya. yang Kalau relate. kalian pelupa dan mungkin sering disuruh-suruh sama Betul. abang-abangnya Sama kan. abang-abangnya. Bener. Oke, nah kita langsung aja kali Boleh. masuk ke segmen kita yang paling membagongkan ini. Paling seru Apa kayaknya. tuh? Seru banget nih Kita punya kita. segmen Holly, namanya yaitu segmen resah. Resah realita entah kenapa susah. Susah. Wih, Asik. Jadi di sini kita bakal nanya-nanya Oke. pertanyaan Hol. Betul, boleh. Jadi kita nanya-nanya ke temen nongki kita, narasumber kita mengenai susahnya realita hidup. Iya Susahnya nggak sih guys? realita. Iya betul hidup. banget. Tapi tentu guys, di sini kita nanya-nanya lu cari solusinya yang Yoi. sesuai dengan nilai kekristenan. Ba- Yoi. Oke, nggak boleh keluar gitu. jalur kita. Jadi kita mau ngebahas tentang hubungan dengan Tuhan. Hol. Oke. Kita undang lu ke sini kita mau ngulik hubungan dengan Tuhan sama-sama mengeluapkan keresahan masing-masing gitu ya. Ray, siapa tahu lu langsung punya pertanyaan. Yes. Oke. Yang gue Boleh, tahu silakan. lu adalah anak yang tumbuh besar di keluarga Kristen. Betul. Jadi lu dari kecil udah memang Kristen gitu ya. Iya, betul. Puji Tuhan. Nah, Puji tapi Tuhan. sebenarnya kapan sih lu mulai mulai ngerasa punya hubungan pribadi sama Tuhan? Oke. Jadi bukan cuman karena orang tua lu Kristen dan lu tumbuh besar seperti jadi orang Kristen. Kapan tuh pertama kali lu Oke, memulai pertama hubungan? kali ya, gue benar-benar kenal Tuhan secara pribadi ya pastinya ya. Pasti kan setiap orang beda-beda nih. Ya. Kalau gue kenal Tuhan secara pribadi itu di zaman SMA. Agak jauh ya. SMA. Agak jauh. Jadi sebelum SMA ya rutinitas aja gitu. Maksudnya ngikutin orang tua aja ke gereja, suruh doa ya udah doa gitu. Baca Alkitab ya baca Alkitab. Tapi ketika di Rutinitas SMA ya. itu gue kepentok gitu lah. Jatuhnya kayak melakukan kesalahan yang cukup besar. Di situ Oke. gue merasa nggak tahu jalan keluarnya. Nah dari situ gue ingat cuma ada satu jalan yaitu ngeliat ke atas. Kanan kiri udah tembok, belakang tembok. mentok nih. Mentok mentok nih, nih. mentok. Udah Depan mentok juga mentok banget. nih. Udah mentok banget. Gue cuma bisa Lu ngeliat tidak ke atas. mendapatkan jawaban apa-apa. Gue gak bisa dari jawabin kanan kiri. apa-apa, betul. Gue cuma bisa ngeliat ke atas. Gue nangis lah di situ. Maksudnya hancur lah, gue hancur di situ. Akhirnya gue doa sama Tuhan, gue datang ke Tuhan Iya, dan iya, yes di situ gue kenal pribadinya yang cuman ada satu
tokoh Alkitab ya, boleh sebut nggak namanya? Boleh. Christopher Tapiheru. Bukan tokoh Alkitab itu. Itu Pendeta. pendeta Pastor, sorry, bukan tokoh Alkitab. Bang Kristo Bang Kristo ada di Alkitab mana nih? Kata mana nih? Perjanjian lama apa baru? Sorry Kak Kristo. Kalau Kak Kristo nonton, maaf ya Kak Kristo. Iya maksudnya Salah satu pendeta. Pendeta. Di Indonesia bilang dia bilang hanya ada satu pribadi yang datang dan tinggal. Itu. Asik. Cuman Yesus doang udah. Yang lain datang habis itu pergi. People come in. Iya, People karena come and go. manusia kan sifatnya ya masih punya perasaan gitu kan. mereka Terus mencari kayak keuntungan satu sama lain, iya, gitu. jadi datang ya mereka juga bisa terluka antara gue yang terluka, yang lukain atau gue yang terluka gitu. Nah, Tuhan di saat itu ya, cuman Tuhan doang yang benar-benar datang dan tinggal dan sembuhin luka gue. Iya. Tuh. Wow, keren Iya banget ya Tuhan kita ya. Iya, keren Nah, banget Tuhan Yesus. tuh. mungkin gue bisa kasih tahu ya masalahnya pas SMA ini juga udah lama banget ya. Boleh, Jadi Oke, boleh masalah ceritain. tentang hubungan, pacar. Wah, gitu. Putus gue bro. Udah. Putus gue bro. Putus. Katanya SMA itu emang masa-masa Bro, paling indah iya, sih. masa-masa Buat kalian yang SMA nggak pacaran, Masa-masa paling cobain. indah. Masa-masa di sekolah. Lanjut. Ya jadi masalah hubungan. Tahu lah, lu relate lah harusnya SMA pernah Relate. pacar, mau yang even gak pacaran pasti Suka-suka. suka pernah Suka. gitu kan. Nah di Iya. situ gue diputusin pak. Wah sakit tuh pak. Sakitnya di mana? Diputusin. 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 Jadi hancur lah gue gitu. Terus pas lulus lagi. Lulus sekolah. Lulus sekolah diputusin selesai. Itu masa-masa Covid juga ya? kalau nggak salah ya? Iya, masa-masa Covid, zaman-zaman benar-benar. Covid itu ya. Zaman-zaman Covid di situ gue diputusin, gue nggak tahu mau kemana, gue cuma bisa sedih. Dan di situ fun fact gue ditinggalin teman-teman juga, gitu. Jadi ada masalahnya cukup kompleks lah, bisa gue bilang ya. banget ya. Jadi Dia cukup kenapa lu, kompleks iya, kayak bener. cukup kompleks, Bener-bener sungguh bener. Banyak-banyak. Iya. cukup kompleks. Jadi diputusin, terus dijauhin sama teman-teman juga. Terus zamannya juga udah lulus, maksudnya teman-teman juga pada ada yang kuliah, ada yang kerja, gitu. Nah gue sedih dong, hancur nih, gue nggak tahu mau kemana gitu. Akhirnya gue coba pacar, buat iya. diputusin pacar, ya kan, Tinggal tinggalin temen. temen gitu, udah Sedih lulus banget, lagi. iya. Nggak punya Terus akhirnya duit. nggak punya duit. Mata kuning. Lu ada kerjaan nggak? Gue nyari kerjaan. Nggak usah. Tiba-tiba kerjaan nih. Oke. Lanjut. Jadi pas masa itu gue cuman bisa larinya ke Tuhan gitu, karena yang Christopher Tapiheru bilang cuman Tuhan yang datang dan tinggal. Kayaknya lu juga yang ngingetin gue deh. Gitu. Siapa? Terus lu yang ngingetin gue Masa juga. sih? Iya kan lu abang Tercinta. Iya bang tercinta Oh. gue. Bilangin ke abang-abang yang lain. Ya elah. Wow. Jangan gitu. Ngopi dulu gak sih bener? Dari tadi kita belum ngopi. Emang ada Iya. kopi? Coba ada gak? Gak ada. Lagi lagi. Sih ah. Ini Kopi kopi. lagi. Harus kopi ya? Mulu. Nah, terus habis itu gue dekat sama Tuhan, gue coba baca Alkitab, rutin, gue doa sama dia, sedih pak, hancur gue. Cuman di situ gue lihat satu momen kayak Tuhan tuh emang pengen kenal gue, dia pengen cari gue dulu Jadi gitu loh. di situ mulai hubungan pertama lu sama Iya, Tuhan Yesus. hubungan. gitu ya. Tapi fun fact, hubungan pertama bukan berarti gue selamanya nyampe sekarang terus kudus gitu ya, terus tetap mulus, enggak, jatuh bangun kok, tetap jatuh bangun, pergi dari Tuhan, datang lagi. Cuman yang pengen gue garis bawahi adalah cuman Tuhan yang benar-benar nungguin lu ketika lu lagi pergi. Dia nungguin pak. Jadi kalau bisa diilustrasiin, lu lagi jalan di satu jalan, terus ada jalan bercabang gitu, harusnya jalannya ke kanan sama Tuhan. Harusnya ke kanan. Tapi lu memilih ke kiri karena lebih seru. Lu jalan jauh, mentok, balik lagi Tuhan masih ada di situ nungguin lu buat jalan, buat ke jalan yang benar gitu sama Setia dia. banget Gitu dia. pak. Oke. Itu ilustrasi yang gue bayangin saat ini. Oke, next question. Oke, boleh. Best lo ada Gue pertanyaan? punya pertanyaan. Boleh Bes, silakan. Lu kan selama jalanin hubungan sama Tuhan nih, Iya. lumayan cukup lama dong berarti Betul. kalau dari SMA. Iya. Tapi lu pernah gak sih ngerasa jalanin hubungan sama Tuhan tuh kayak jadi rutinitas doang? Wah pernah pak, bener. Lu baca Bener. Alkitab Betul. rutinitas, Ih setuju gue ke tuh. gereja, ya udah. Bener. Ya udah ke gereja karena ya Gereja. Kristen. Iya, karena Kristen. Hari Minggu ya ke gereja. Hari Minggu ke gereja. Iya, benar-benar. Boleh tolong dijelaskan Betul. Holly, gimana? Jadi zaman-zaman kayak gua sama Tuhan tuh pernah banget ya, maksudnya pergi kayak rutinitas doang ya tadi ya, rutinitas doang. Gua ngerasa di situ justru malah kosong karena gua lagi-lagi ada kesibukan lain, jadi gua tinggalin Tuhan dulu. Baca Alkitab tetap iya, baca Alkitab tetap iya, gereja tetap iya, doa tetap iya. Sebelum makan pun tetap doa. Doa Gitu. juga. Tetap doa, Iya, nggak tetap lupa doa. ya. Jadi Nggak ya lupa. kayak ngerasa udah kayak template ya. Iya, Jadi kayak template aja gitu. template Maksudnya nggak ada peningkatan apapun gitu Ya. loh. Gitu. Jadi kayak bisa dibilang
ya udah kenal Tuhan cuman sekedar kenal aja. Tapi Jadi yang hubungan lu nge-stuck sama iya Tuhan ngestak sebatas aja itu, gitu. Sebatas itu aja, sebatas baca Alkitab selesai, udah. Iya. Nggak ada hubungan intim dengan Tuhan gitu. Pengenalan secara pribadi gitu ya. Nggak ada. Itu belum ada. Jadi Belum kayak ada. ya udah cuman setiap hari baca Alkitab selesai, udah gitu. Gitu aja Gitu jadinya. aja. Terus ngelakuin Oke. rutinitas lain, apalagi kalau udah sibuk ya. Yang namanya sibuk pasti lupa sama Tuhan gitu. Pasti. Gitu. Lu sempet jenuh gak tuh Wah, mengalami sempet, rutinitas itu? bener-bener sempet jenuh dan resah lah ya, resah banget. Resah banget. Iya benar. Resah banget. Tapi biasanya Pak, anak muda tuh pas mengalami apa? Kalau tidak melakukan rutinitas itu, baca Alkitab, Iya. doa sebelum makan, Iya. salto sebelum tidur. Enggak. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Gak ada salto. Nggak ada Nah, salto. melakukan rutin biasanya muncul apa? Penuduhan terhadap diri, Oh, insecure kalau iya, iya, kalau iya. gua nggak ngelakuin itu, gua dosa nih gitu. Betul. Nah, gimana tuh pandangan lu, Pak? Nah, pandangan gue tentang apa tadi? Ciluk, Bang. Terhadap anak-anak muda yang insecure kalau Gue belum atau nangkep, mungkin soalnya gue merasa belum nangkep. Iya. Gue denger, gue merasa denger. tertuduh gitu ya. Heeh. Ketika dia tidak melakukan rutinitas yang kita sebut tadi, kayak tadi lu baca Alkitab, lakuin. doa sebelum makan, salto sebelum tidur. Gue ulang Enggak, lagi tuh saltonya kan. jangan Oh iya lagi. iya Iya, iya. iya. betul. Iya, gue pernah maksudnya jadi suntuk gitu ya, jadi enggak tadi pertanyaan lu gue belum Oh. nangkep. Boleh gua aja yang jelasin kali Coba ya. coba Bes, tolong Bes. Coba. jelasin, Bes. Nih, Gua mungkin ngerti. gua secara singkat nih. Iya, singkat dong, singkat. Ini Gue mah agak aneh memang. Iya. Ribet. Gue belibet, gue bingung. Mungkin karena abang ya. Iya, ya udah. Mungkin karena abang. Apa otak gue lagi di mana ya? Lu Coba, coba. waktu lu ngejalanin rutinitas itu, lu tau kan rutinitas lu nih. Iya, oke. Nah, tapi waktu lu gak ngejalanin rutinitas Oh. itu, lu pernah ngerasa jadi insecure gak gitu? Jadi tertuduh. Oh iya iya. Gua nggak- Baca nggak- Alkitab dan segala macam gitu. Baca Alkitab dan segala macam. Gue jahat sih. Ini nggak apa-apa ya gue ngomong ya. Maksudnya Nggak nggak tertuduh gue. Gue nggak tertuduh. Lu gak tertuduh. Tapi ada tapinya. Justru gue merasa ada yang hilang aja gitu. Ada yang kayak kayaknya Kayak ada yang kurang ada yang nih. kurang nih kalau gue nggak baca firman, kalau nggak gue doa dulu gitu. Kayak ada yang merasa kayak ada yang ngeganjel lah di hati gitu. Nah mungkin yang gue rasain itu ya. Jadi kayak kok kayak ada yang kurang kalau gue nggak berdoa dulu. Kok kalau gue nggak melakukan ini tanpa doa kayak nggak bawa Tuhan ke aktivitas gue kayak Aneh kok juga ya. aneh Rasanya juga. Kosong juga. Iya gitu. Oh, Jadi masa tidak merasa tertuduh tuh. nggak merasa tertuduh, cuman kayak ada yang hilang aja gitu. Nggak apa-apa kan gue ngomong nggak merasa It's okay, it's tertuduh. okay, Aman, it's aman okay. ya? It's okay, Aman ya? it's okay. Jujur aja, jujur Tapi aja. lu ada gitu. nggak keresahan lain kalau ngomongin kata hubungan dengan Tuhan gitu? Ada nggak? Lu memiliki keresahan? Keresahan lain tentang hubungan sama Tuhan? Iya. Gue nggak nangkep lagi maksudnya. Ciluk, Mbak. Keresahan lain tentang hubungan sama Tuhan. Iya, selama ini lu menjalani hubungan dengan Tuhan. Lu tuh singkat gimana banget sih? ngejelasin ke gua. Oke, kita selama ini lu menjalani hubungan dengan Tuhan, apakah ada jatuh bangunnya? Oh, Seperti iya, apa iya, sih iya, lu iya, iya. menjalani hubungan lu bersama Tuhan? Ya gitu? jadi ya pastinya ya soal jatuh bangun udah pasti ada gitu. Jalanin sama Tuhan tuh maksudnya kayak jatuh bangun tapi yang kayak kemarin John bilang apa tetap di jalan yang udah bertobat gitu, udah ke jalan Tuhan. Cuman tetap jatuh bangun, cuman tetap buat berusaha untuk balik lagi ke Tuhan, berusaha untuk balik lagi ke Tuhan, jauh ditungguin lagi sama Tuhan, balik lagi ke Tuhan. Balik lagi ke Iya. Tuhan. Karena gila men, kasihnya Tuhan tuh wah, lu nggak bakal pernah dapet dari manapun. Cuman Tuhan yang benar-benar nungguin lu. Dia setia banget, Bra. Mau sesetianya mantan dan pacar lu. Oke. Masih setiaan Tuhan, Pak. Cakep, boleh masuk. Cakep, Masih boleh setia masuk. Tuhan. Teman-teman lagi, ulang-ulang lagi. Buat mantan-mantannya Holly? Enggak usah. Gak usah. Nanti dia nonton. Nanti dia nonton. Boleh. Jangan. Iya. Lu nyesel tinggal ini Abe? Enggak tinggal. Kan Oli. Oh iya, Holly. Sekarang lo. Nyesel. Oke, Oke. lanjut. Iya, jadi yang gua rasain adalah kalau gua nggak dekat sama Tuhan, kasihnya gua nggak bisa dapetin kasihnya dari manapun gitu loh. Cuman bener-bener Tuhan aja yang bisa gua rasain kasihnya dan cintanya dia, bro. Oke, jadi lu gimana menjaga hubungan lu sama Tuhan tuh? Nah, cara gua menjaga Supaya hubungan. nggak jadi rutinitas. Betul. Siap. Oke, cara gua menjalanin hubungan gua dengan Tuhan tidak rutinitas. Menjaganya. Iya, menjaganya adalah terus connect sama dia sih. Kayak mungkin ya dari hal-hal simpel ya, kayak dari hal makan deh. Mungkin orang-orang kayak apaan sih? Kok hal makan aja lu harus tanya Tuhan gitu. Kayak pilih baju aja lu harus tanya Tuhan. Itu menurut gua aneh sih. Simpel ya. Awal gue belajar itu aneh, dari mentor-mentor aneh sih. Cuman gue mulai dari hal kecil dulu sih, kayak Oke. gimana? Wah, wah. Ya kenapa lu ngeliatin Kenapa? gue gitu? Kenapa? Iya Ah, maksudnya simple. kayak Lu membangun hubungan lu, menjaga hubungan lu dengan Tuhan, lu ya melakukan hal terus koneksi sama Tuhan gitu ya. koneksi kayak lu Iya. mau pakai baju apa Tuhan hari ini lu Iya tanya. benar-benar. Gue coba buat
ngerti aja buat ngejaga hubungan sama Tuhan tuh gimana sih, terus connect sama Tuhan tuh gimana sih, gue coba Ya. lagi belajar aja Oke. gitu. Oke. Jadi dari Berusaha pilih ya. makan gitu ya Tuhan, namun sebenarnya yang nggak dijawab sih, gue juga bukan yang tiba-tiba dengar suara Tuhan audible gitu, enggak. Cuman kayak ngikutin hati, oh nasi ekrol nih, oh ya udah pilih aja gitu. Iya. Coba aja belajar gitu, Belajar untuk peka gitu. belajar ya. untuk peka gitu. Nah, lu pernah Yaps. ngerasa gak sih apa hal yang bikin lu balik lagi sama Tuhan? Waktu hubungan oke, lu oke. misalkan lagi Ya. jauh nih, apa yang bikin lu balik lagi? apa yang- Contoh, oke. gua nih biasanya kalau lagi jauh tuh biasa gua suka mulai penyembahan, pujian gitu, suka nyanyi. Terus gua tiba-tiba connect lagi. Apa hal yang Oke, bikin lu yang bikin gue trigger ya, trigger lu buat Iya. deket lagi sama Tuhan nih kalau lagi jauh? Pastinya orang-orang sekitar sih, yang bikin gue bisa balik lagi, orang-orang sekitar gue yang kayak masih care gitu loh sama gue, masih nyariin gitu loh. Padahal gue udah jauh loh, udah brengsek, tapi gue masih masih cariin, itu yang bikin gue Nice, nice. balik sama Tuhan gitu ya. Jadi kayak ya yang bisa gue tangkap sih, Tuhan kirim orang buat gue bisa balik ke dia gitu. Nah dari situ gue bisa balik ke Tuhan lagi, kenal lagi gitu. Asik. Berarti masih banyak orang yang care sama lu Betul. ya. Waktu lu jauh. Betul. Ada temen yang encourage lu Iya. buat Yes. untuk tetap Benar, itu Dekat sama tanda Tuhan. bentuk juga lah, ya, tanda bentuk cinta Tuhan ke gue juga gitu, lewat orang lain gitu. Lagi juga gue tuh setuju banget kalau kita tuh nggak pernah terlalu jauh untuk balik dan juga nggak pernah terlalu rusak untuk bangun kembali. Wah, hubungan sama gokil. Tuhan gitu, bro. mahal. Iya, Preach. Yesus tuh selalu nunggu kita. Betul. Selalu nunggu lo semua yang Benar, mungkin lagi ngerasa jauh Lu gitu. semua. Betul. Iya. Benar. Oke, thank you banget Hol untuk sharing-sharingnya. Sharingnya Sama-sama Bang. Tapi tentunya kan identik temu Josgen ini, teman meet up ini, Ya. kalau lagi nongkrong ya tentu kita pasti ada mentor. Wah, betul. Boleh. Yes, kita selalu ada mentor untuk menjawab keresahan kita dan Biar juga nggak terlalu supaya jauh. terlalu jauh juga. Ya, oke. supaya Dia tidak- tadi kita udah tenggelam dari ngalur kebingungan ngidul ya, gitu dia tadi. Iya, cukup terlalu ngider. 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 Lu ada mentor? Ada dong. Ada dong. Waktu Boleh. itu lu ada mentor lu kan? Iya, Kali waktu ini itu mentor gua gua. nih. Sama aja sebenarnya ya. Iya, sama aja. Episode sebelumnya juga sama ya. Oke, langsung aja deh Oke. tanpa basa-basi kita panggil Ko Billy. Oh Billy, mentor kita. Halo Ko Billy, ketemu Halo, lagi halo, di halo. Halo, episode Billy. kedua nih. Udah lama nih gak ketemu ya? Iya, nih udah lama banget gak ketemu ya. Sibuk banget dia yang Sibuk ngurusin banget. hidup orang ya. Susah minta mentor kita yang satu ini untuk datang ke Susah banget. Ko. Sibuk. Iya, kita habis ngebahas yang soal hubungan. Hubungan. Tadi kan kita dilema hubungan itu rutinitas atau bukan. Ya. Dan kekristenan kan juga identik sama yang namanya hubungan dengan Tuhan ya kan. Nah, kok boleh dong dijelasin apa sih sebenarnya hubungan dengan Tuhan, kekristenan itu? Oke, teman-teman, untuk level-level awal biasanya kita diajar untuk kita menjadi hambanya Tuhan gitu ya. Hambanya Tuhan. Ada istilah hati hamba. Bahkan seperti dijadiin lagu. Lagunya apa, Re? Hati hamba. Gue mikir yang mana ya? Kau cari gitu. Nah, setelah dalam perjalanannya kekristenan juga bicara tentang hubungan mengenai sahabat, Re. Ternyata Tuhan kita bisa dijadiin sahabat. Maksudnya definisi sahabat tuh apa nih? Kalau gue kan sama Yabis kan kayak nongkrong Tempat bareng gini. curhat, Oke. tempat nongkrong. Iya. Izinin gue jelasin dikit ya. Boleh. Mungkin kita bisa baca Alkitab bareng guys ya. Ya, go. Ada ayatnya nih. Yang bawa kitab kita bisa buka dulu di Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Wis, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow. Pernah punya sahabat? Pernah punya sahabat? Pernah. Pasti pernah. Pasti sahabat kan ada yang toksik ada yang enggak. Nah, kita Betul. pilih yang Gak toxic. bersih dong. Bersih, Gitu ya. betul. Yang sehat lah gitu ya. Nah, di mana menjadi seorang sahabat itu artinya kita bisa mencurahkan gak sih segala sesuatu isi hati kita? Betul. Yes. Boleh. Mau lagi dalam kondisi baik atau tidak baik kita bisa mencurahkannya. Betul nggak? Bener. Nah, terus sahabat itu membuat kita juga tidak ada jarak Ya. sama sahabat kita. Ya, ya. Pasti kan kita kan cuman kalau sahabat kita sebagai manusia kan kadang-kadang suka kebablasan ya. Iya. Tapi kalau sama Tuhan jangan lah ya. Kita tetap Iya. harus respect sama dia. Betul. Gitu. Jadi itu yang dibangun. Itu baru sahabat, Re. Itu baru sahabat. Emang ada apa lagi yang lainnya? Nah, teman-teman pasti ngerti kalau kita di dalam kekristenan kita memiliki Bapa. Iya, betul. Nah, berarti hubungan yang Tuhan sedang definisikan sama kita, hubungan antara anak sama Bapa. Wow. Ini buat kita yang mengalami mungkin fatherless teman-teman yang mungkin iya, hubungan banyak kita banget susah sama Broken Bapak kita. ya. Kita susah maksudnya nih, makanya Tuhan nawarin doa Bapa kami, Bapakku yang ada di dalam surga. Iya. Jadi dengan kesadaran itu, oh ternyata kita punya figur Bapak di surga. Tugas utama Bapak sebenarnya apa sih guys? Kalau kalian
mencukupkan. Iya, Provider, Iya. bener nggak? Mencukupkan segala sesuatunya. Mencukupkan segala sesuatunya. Terus mungkin kita bisa lihat juga dari sisi Bapak itu protektor, bener nggak? Iya, Dia Tuh, pelindung. bener banget. Di saat kita lagi ngerasa nggak aman, kita datang sama Bapak. kita. Tuh. penyakit anak muda apa? Insecure. Insecure. Iya, betul. Yap. Makanya kita nyari security-nya Bapak. bukan di depan sana ya? Nggak ada security di depan ya? Nggak ada. Bukan, Nggak ada, bukan nggak beda, ada, lain ya? beda. Oh iya. Beda. Security. Ya. Nyari keamanan di dalam Tuhan. Ah, Iya, itu oh maksudnya. biasanya nyari keamanan di security, polisi. Jadi maksudnya bukan mencari keamanan lapor polisi. Bukan. Bukan ya. Saat gitu. merasa takut, Oh, khawatir, oke, rasa nggak oke. aman, datanglah sama Tuhan di dalam doa. Nah masalahnya adalah membangun hubungan tuh seperti sebuah perjalanan lagi. Jernih tadi kan ya? Kemarin ya? Journey. Kalau gue bilang journey. Journey. Oke. Agak Inggris gitu ya. Perjalanan. Journey. Kenapa tuh? Kenapa? Karena di dalam hubungan tuh pasti ada namanya jatuh bangun. Ya, setuju. Ada kecewanya, ada Betul, saling betul. nggak ngertinya. Sama di dalam Tuhan kita kadang-kadang sering salah paham sama dia. Dia sih nggak pernah salah, kitanya. Iya, Yang benar. paling Iya, sering kita nih lagi, kita pasti kita lagi. ngerasa kita jauh dari Tuhan. Bener. Suka nyalain Tuhan lagi. Apakah kebenarannya begitu? Iya. Enggak. Tuhan Yesus udah di mana? Bapak tuh udah di mana? Bapak tuh ada di surga. Terus Terus Tuhan ada di- Yesus ada di mana? di ada hati. Nah, berarti sebagian roh Allah itu ada di dalam hati Hati kita. kita. Oke. Tadi siapa yang bilang tadi datang dan Pergi. Pergi. Datang dan pergi ya cuman Tuhan Iya. doang. Datang dan Datang tinggal. Datang Ah, dan datang tinggal. Kalau datang yang dan pergi cuman pacar. Manusia. Manusia. Gitu Mas ya. Buat mantan-mantannya Holy. Ulangi lagi. Gak usah. Ulangi Buat lagi. mantan-mantannya Holy. Ulangi. Nyampe harus gua banget yang sebut. Jadi Tuhan itu datang dan tinggal gitu. tinggal dan dia sebenarnya secara kebenaran itu dia selalu tinggal dalam hidup kita. Cuman di dalam perjalanan hidup kita ini iblis sering membisikkan kebohongan-kebohongan bahwa Tuhan terasa jauh dengan catatan apa ketika dia nggak menjawab doamu, bener nggak? Ketika kita lagi bosen, Ih, kita relate lagi tuh. nggak ngerasa loneliness segala macam. Betul. Itu kebohongan semuanya guys. Padahal kebenarannya adalah Tuhan menetap di dalam hati kita. Wow, keren. Makanya ketika kita udah mulai dewasa, pernah PDKT kan ya? Pernah Pernah. suka sama orang dong ya? Pasti Pernah lah. gitu kan? Kalau Ya? aku chat kamu ada yang marah nggak? Yes. Gua yang mana tuh? gitu. Tangerang ya? Iya. Pernah PDKT pernah dong pasti. Jatuh. Ini Santai. episode pertama gue mau dimakan komili. Kemarin dimakan narasumber. iya nih. Iya, jadi hubungan itu dibangun pelan-pelan gitu loh. Dari mulai kita kalau kita membangun perjalanan nanti kita mengenal gitu ya. Coba kalau kita lagi suka sama orang, pasti hal apa yang kita pertama kali kita lakukan biasanya? Stalking. Kita nyari Iya. tahu. Nyari tahu, benar. Love Bombing bener nggak masih masih Membara Dopamin efek, ya kan? Tumpah-tumpah. makanya yang gue mau bilang sama ke Tuhan juga gitu guys. Ada masa-masanya kita falling in love gitu ya, kita love bombing sama Tuhan. betul. Tapi sometimes kan zat-zat cinta itu kan turun di dalam, kita punya tubuh gitu loh. Iya, betul. Nah di saat itulah ketika masuk dalam dewasaan, hubungan itu didasarkan oleh keputusan bukan perasaan. Keputusan bukan perasaan. Kita sering pleset di sini nih. Iya. Menentukan hubungan jauh dari Tuhan apa enggak berdasarkan apa yang kita Rasakan. padahal Tuhan ngajarin iman. Iman percaya dengan apa yang tidak terlihat, bahkan sampai yang terasa. Kita nggak percaya itu. Kita mau fokus pada kebenaran bahwa Tuhan itu sebenarnya ada. Kitanya aja kadang menjauh. Iya, kadang-kadang gue tuh kayak nih Tuhan, gue ngerasa kayaknya Tuhan lagi gak dekat sama gue buat salah apa ya? Nah, Gue buat dosa apa ya? Kayaknya Tuhan jauh deh dari gue. Apakah gitu. doa gue kurang bagus? Betul. Apakah persembahan gue kurang besar? Tambahin 20%. Kadang gitu, bener. Jadi gue taruh di perasaan gitu. iya benar. Iya kan? Betul. Merasa sendiri. Tapi emang benar. Firman Tuhan juga bilang salah satu penghalang untuk kita dekat sama Tuhan tuh dosa. Baik lagi ke topik yang kita kemarin gitu kan. Iya, ya. pertobatan. Benar. Makanya kita mesti ngerti. Coba teman-teman kalau lagi suka sama orang pasti teman-teman ngecek hobinya apa, bener gak? Benar. Benar. Hobinya apa? Warna kesukaannya apa? Kesukaannya apa? Makannya apa? Makannya apa? Ketika udah mulai lebih jauh, Makannya Kesukaan alang-alang jagung. Makan jagung. Jangan gitu, saya udah makan roti doang kan. Iya nggak ada yang tahu ya. Iya sih, gak ada yang tahu sih. Tapi nasi mah pasti. Oh, nasi pasti ya. Gak mungkin kroto. Maaf, aku gak makan nasi. Iya, makanya masih Ya, nasi. saya tahu lagi diet. Iya, Ini kan benar. Makan kentang ya. Kentang. Iya. Balik lagi nih. balik lagi nih ya kan. Fokus lagi kita. Jadi selama kita menjalin hubungan pasti kita nyari tahu apa yang dia suka.
biasanya. Bener. Benar. Ya. Dan ketika hubungan itu makin jauh, kita mulai oke, aku memutuskan, aku mengasihi dia, sehingga kita mulai berpikir, kita cari tahu apa sih yang dia nggak suka, karena kita tidak mungkin akan menyakiti hati pasangan kita. Makanya kita harus cari tahu. Begitupun dengan Tuhan, kita mesti ngecek. Cara tahunya di mana nih? Link on bio ya. Di Alkitab. Kalau Yesus bionya di Bible. Di Di Bible, Alkitab. betul. Jadi kita mencari tahu Jangan lupa tentang baca Tuhan Alkitab. pun di Alkitab. Iya, Betul. cari tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak, apa yang dia nggak suka. Dengan itu hubungan kita bertumbuh kayak gitu. Jadi baca Alkitab Dibaca gitu kok Alkitab. kuncinya. Baik lagi ya. Mungkin kelihatannya klasik dan klise, tapi itu adalah fondasi gitu loh. Emang Fondasi, betul. hari ini bisa tanpa makan? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, firman Tuhan seperti makanan rohani buat jiwa kita. Selain baca Alkitab ada Ada maksudnya hal untuk lain? menjalin hubungan dengan Tuhan gitu selain baca Alkitab. Selain membaca Alkitab, mungkin bisa datang ke komunitas yang tepat. Komunitas yang tepat. Atau Nah. mungkin kalau yang suka memuji menyembah Tuhan Wah, bisa datang dengan praise and worship. Praise and worship. Gitu loh. Atau ketika itu lagi semua hambar, tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Betul betul. Gitu loh. Setuju. Tapi kok Tetap, iya kenapa tuh? tadi lu men-trigger gua pas ngomong komunitas. Gitu. Kalau kita mau menjalin hubungan terus masuk ke sebuah komunitas, kalau komunitasnya aja banyak orang terluka, Banyak terus kita malah kecewaan. kecewa sama mentor, kecewa sama teman pelayanan, kecewa sama tukang parkir. Ya, jauh Gereja ketemu aja jauh. mungkin. Iya, oh iya, Nah, gerejanya iya, tukang pasti parkir, ada bener. parkirnya. Ada Iya, sapam mungkin gitu atau kan? Mungkin ya ke gereja gitu ya. Pas kita mau datang ke gereja banyak yang melukai gitu, gimana kok? Untuk kita cari tahu supaya ini Iya sih, susah sih ini. Iya. Susah sih, bener. Lu ada tips gak? Teman-teman mesti ngerti bahwa ekspektasi itu adalah akar dari semua kekecewaan. Ekspektasi. Adalah akar dari semua kekecewaan. Benar nggak? Ekspektasi adalah akar. Pasti dong kita Pasti, namanya pasti. kita Bener kecewa banget. karena kita Yang- membangun sebuah ekspektasi. Ekspektasi. Dan bener-bener. saat itu nggak bisa dipenuhi sama orang, kita mulai kecewa. Kecewa, betul. Jadi tips gue mendingan kurangin ekspektasinya. Wah, gue bertobat lagi nih. Bener-bener. Jangan berharap bahwa gereja itu sempurna, pemimpin rohanimu sempurna, teman-teman yang udah komsel ini atau apapun sel grupnya itu sempurna. Karena semua adalah orang-orang yang sakit yang lagi butuh Tuhan. Kayaknya lu pernah ngomong di episode 1 juga ya ini ya. Iya, iya. Iya ya. Udah lama soalnya. Udah lama banget. Berarti nggak bisa ya kok ya Bener-bener, buat bener-bener. orang datang ke gereja buat tiba-tiba jadi sempurna ataupun langsung sembuh gitu. Iya, jadi nggak bisa kayak gitu. Kalaupun kita masang ekspektasi, pasti kita kan kecewa. Terus kita datang ke satu tempat, kecewa lagi. Jadi nggak habis-habis. Iya, Karena kita selalu nyari yang sempurna. Nah. Padahal kesempurnaan punya siapa? Yesus. Nah makanya. Tapi kok kadang kan tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada komunitas yang mungkin apa ya tidak sehat juga kok gitu ya. Banyak banget sih kok yang nggak sehat. Ya sebenarnya. nggak sehat gitu ya, lingkungannya menormalisasi segala macam, ada beberapa bentuk yang dinormalisasikan gitu. Gimana kok? Sebenarnya cari komunitas tuh yang seperti apa sih untuk anak-anak muda? Biar nggak salah lagi gitu kok. Iya, Oke. biar nggak sakit hati lagi. Kalau gitu. gue basicnya gini ya, carilah komunitas yang bisa membawamu semakin dekat sama Tuhan. Kalau komunitas ini malah membawamu semakin buruk, ya mendingan tinggalin. Gitu loh, sesimpel itu. Oke. Tapi untuk kita bisa ngerti kan, kita tumbuh dan berbuah atau enggak kan mesti dijalani lewat perjalanan lagi nih. Iya. Gitu loh. Makanya kalau boleh kasih tips, ketika kita mau masuk satu komunitas atau pindah, kita berdoa dulu. Untuk supaya Tuhan pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat dan di waktumu yang tepat. Wow. Doa itu powerful gitu loh. Iya. Sehingga ekspektasi kita turun, kita jalanin. Nanti juga pasti Tuhan akan kasih sign kok gitu loh. Bahwa kamu sedang ada di tempat yang tepat atau tempat yang kurang tepat. Gitu sih Ray paling. Balik lagi ke situ ya. Lu ada pertanyaan gak Hol? Keren banget. Buat kau Billy? Ada. Gua Mengenai hubungan. Iya, mengalami hubungan dengan Tuhan dia. Mungkin juga relate kayaknya kok nih sama anak-anak muda sekarang kali ya. Kayak gimana caranya kok balik lagi ke cinta mula-mulanya Tuhan, tapi sedangkan kitanya udah hancur dan di lingkungan yang gak sehat kok. Cara baliknya tuh gimana gitu. Kadang sering kali anak muda tuh susah. Kita suruh, lu balik lagi ke Tuhan gimana bro? Udah keburu Gimana malu cara- ya? Udah keburu malu, ntar Iya. insecure lah segala macem. Entah banyak anak muda juga yang kayak takut dituduh, lu sosok kudus Gimana lah, cara balik-balik balik ke laginya? Tuhan Balik gitu. lagi ke gereja. Iya lu, ngapain hidup lu aja udah rusak, Rusak. gitu. Gimana kok? Kalau misalkan itu sebuah komunitas yang sehat, pasti ketika kita datang sama dia akan terima kita apa adanya. Oh, oke. Itu salah satu cara kita ngecek juga. Ternyata kita disakiti kadang-kadang juga untuk satu tujuan juga untuk mendewasakan kita sekali lagi. Wow. Untuk mendewasakan kita. Wow. Kemarin kan kita bilang pelayan itu mendewasakan. Komunitas juga akan mendewasakan. Nah, bagaimana kondisi kalau kita sedang jauh dari Tuhan dan sedang ngerasa stuck dan mungkin takut untuk balik lagi gitu ya. Saran gue sih untuk kita tetap minta petunjuk Tuhan.
untuk berdoa sama dia dan beranikan diri untuk kembali gitu loh. Sekarang kita ngetes juga loh sebenarnya loh. Yes, Kalau Oke, emang ini oke. komunitas bener, ketika gue balik harusnya gue diterima. Diterima. Oke, betul setuju. Bener dong. Harusnya diterima. Tanggung lu udah terlanjur nyemplung sama Tuhan nih. Cek ombak aja sekalian gitu. Ombak Makanya aja Bener. sekalian. Tuhan izinkan gesekan untuk kita mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Jadi kadang-kadang bro, nggak harus bahwa Tuhan tuh langsung mengarahkan misalkan rehat atau holy ke titik A, ke titik B. Iya. Wah itu enak banget kalau kita selalu diarahkan. Tapi kadang-kadang harus disadari bahwa kita emang kadang-kadang harus ada trial and error dalam memilih komunitas yang tepat. Bener-bener. Tapi sekali lagi yang nggak ada yang sempurna. Gak ada yang sempurna. Tapi yang sehat ada. Maksudnya gimana kok? Yang sehat tuh gini, mau saling support Mau saling support. gitu, mau saling mendukung, tidak ada Jatuh dan saling bangun gitu ya. ah? Ya dalam jatuh dan bangunnya. Iya, dalam segala keadaan dan dalam segala situasi. Justru untuk ngecek hubungan itu sehat dan bener sama Tuhan, sama orang itu tepat atau enggak di saat kita lagi terpuruk. Wow, bener. Kalau kita lagi baik-baik aja, kita gimana cara ngetesnya coba? Kita ketawa-ketawa gitu-gitu, mana bisa kita tahu Iya. gitu. Iya, semuanya lagi oke-oke aja. Semua lagi oke-oke nggak bisa. Justru melalui berbagai macam gesekan baru kita tahu kualitas dari orang-orang di sekitarnya. Ah, iya benar-benar. Mau nggak ada kerendahan hati nggak untuk minta maaf, untuk bantu. Gitu. Mau nggak dia bayar Dalam harga? banget, Pak. Itu yang sehat. Sempurna sih enggak, orang dia juga punya kekurangan. Iya. kok. Iya, betul-betul. Itu sih paling Pak. Kalau itu lu nggak bisa lakukan, waduh, nanti lu akan kepentok sendiri. Nah, mentok-mentok lagi kan nih. Iya. Tuhan suka apa-apa yang Bang? Tuhan suka Yang yang mentok. yang Mentok. Iya, Yang mentok-mentok. pokoknya. Berarti dia dealing sama Tuhan. Gue juga ngalamin sih, kadang-kadang gue nggak bisa balik juga gitu. Iya. Butuh benar-benar kondisi mentok dan kering banget gitu loh. Oh. Mungkin tertuduh mah kayak tadi si Holly bilang ya, mungkin nggak ada. Cuman rasa empty itu, rasa hampa itu kan Bener. benar-benar kerasa banget. Kerasa gitu. banget pasti. Karena kita udah pernah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi saat itu diangkat, kita kan mendambakan itu kembali. Cuma kita malu untuk baliknya. Iya, bener. Gitu. Jangan sampai masalah itu sampai kita dibenturin dulu, baru kita balik lagi sama Tuhan. Baru sadar. Kalau emang masih bisa belum mentok-mentok amat, better mendingan lu jangan bandel dah. Jangan coba-coba ya. Udah dah gitu ya. Tapi kalau mau coba nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa. sekalipun kita nggak setia, Tuhan Yesus tetap Setia. Tapi harganya lebih mahal. Padang gurunnya lebih panjang, lebih lama. Tetap ada harganya gitu. Ada harganya, brother. harganya tetap ya. Gitu. Tuhan adil kan? Adil, Tuhan adil. adil. Semua tergantung pilihan kita mau kemana. Oke. Mau kemana kita? Kita mau ke Brunei gitu. Tuhan Yesus ada di Brunei. Enggak ada. Tuhan Yesus ada di hati dan di surga. gitu. Kita udah 40 menit ngobrol nggak berasa teman-teman. Thank you banget Ko Billy. Kasih buat. Thank you guys. Thank you banget. Jadi mengenai hubungan tuh nggak cuma stop di perasaan ternyata. Ternyata gue juga belajar kalau ternyata hubungan bukan cuma stop di perasaan tapi juga keputusan. Keputusan. Dan cara menjalin hubungan sama Tuhan tuh banyak. Paling pertama ya dasarnya adalah Alkitab. Yes. Ya, kenal Tuhan Yesus itu udah ditulis di Alkitab dengan jelas juga kan gitu kan. Kemudian cari komunitas yang bisa saling membangun, Yang gitu kan. sehat. yang sehat gitu Betul. ya, dan tidak taruh ekspektasi, karena betul. sama-sama lagi mau sembuh, gitu kan Berobat jalan. berobat Berobat jalan, jalan, gitu betul. kan, ya kan. Dan juga bisa juga untuk present worship, membangun hubungan dengan Tuhan. Ya seperti itu aja, kita udah nggak gerasa nih. Cepet banget. Thank you banget. Thank you juga untuk Holiness. Thank you. Thank you Holiness. Temen nongki kita. Temen nongki kita Ngobrol-ngobrol hari ini. bareng. Seru banget. Thank you Mentor banget. Kita juga hari Thank ini. you Seru banget, Ko Billy. Ko Billy. Thank you. Kita kasih jempol dulu buat Ko Billy. Gitu, Pak. Editor Velocity dong, Velocity dong. Velocity. Gak usah velocity sih, gak usah velocity. Ya. Oke, sekian teman-teman. Thank you banget buat yang udah nonton juga di seberang layar sana. Kita udah selesai. Langsung aja buat teman-teman yang merasa terberkati, jangan lupa like. Dan komen-komen juga buat teman-teman yang relate banget nih, yang punya hubungan sama Tuhan yang mungkin lagi hancur, boleh langsung komen aja di bawah. Bener yang lagi hancurin. Siapa tahu ada. Iya, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian mungkin juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Subscribe juga YouTube channel kita Joss Gen. Yes. Udah itu ya. Oh iya. Oke, sekian, sampai jumpa di Temu Joss Gen berikutnya. Teman meet up bareng Joshua Generation. Gua Ray, Gua Yabes. stay blessed.